Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Terima kasih kalian sudah hadir di konten aku pada malam ini. Ini adalah konten pertama aku di bulan Ramadan. Meskipun lagi lemes-lemesnya, lagi bener-bener kayak ujian banget ya di siang hari ini, tapi tidak apa-apa. Kalian semuanya pasti kuat, kalian semuanya pasti hebat. Kalian bisa melalui ini semua karena nikmat puasa itu adalah nikmat dimana kita bisa menahan diri dari hawa nafsu, baik itu nafsu dari batin maupun nafsu dari makan. Jadi kita benar-benar diuji banget. Dan ya, ini adalah hari kedua di bulan puasa. Aku baru aja sempat untuk bikin konten. Aku menyapa kalian semuanya karena aku udah 2 minggu kurang lebih nggak bikin konten karena beberapa hari yang lalu aku sempat sakit. Terus aku benar-benar kayak nggak kepegang, kerjaan juga banyak numpuk. Sekarang alhamdulillah aku sudah sedikit lega dengan kondisi aku. Terus apalagi ya? Oh ya, aku mau informasi buat kalian semuanya. Aduh, kelibet ya gini ya. Pokoknya aku ada informasi terbaru buat kalian semuanya. Konten aku bakalan bikin Instagram terbaru. Jadi alasan aku kenapa bikin konten atau bikin Instagram baru, karena Instagram yang kemarin itu ada beberapa kendala. Terus ada hacker juga yang ibaratnya mengganggu kenyamanan aku juga. Jadinya aku bikin konten baru. Terus juga aku bikin akun Instagram baru. Jadi kalian yang mau berteman sama aku di Instagram silahkan follow akun Instagram aku. Nanti aku bakalan kasih linknya di deskripsi video. Oke. Senang sekali, ini adalah bulan puasa aku ke-6 ya, 6 tahun di tanah rantau. Jadi aku benar-benar kayak ngerasa bahwasannya ini udah biasa aja gitu. Tidak memakan makanan dari tangan orang tua itu benar-benar kayak rasa sedih juga. Terus tadi sebenarnya aku juga lagi lemes banget. Terus ditambah dengan aku tadi tuh nggak sahur karena aku benar-benar lupa banget gak masak. Terus aku nggak ada persiapan apapun. Jadi pas sahur itu cuma minum air putih doang sama nyemil cemilan doang gitu. Jadi kayak oh my god, siang-siang itu benar-benar kayak lemes banget gitu. Dan sekarang sore ini aku mau pergi ke pasar. Aku mau beli bahan-bahan untuk dimasak nanti biar buka puasa dan sahur aku nggak kelabakan lagi untuk nyari makan gitu. Karena aku mager kalau misalkan udah bangun sahur terus beli makan keluar jalan-jalan lagi gitu, apalagi ditambah dengan aku udah nggak punya motor, kendaraan aku udah nggak ada gitulah. Jadi untuk pergi jauh-jauh itu kayaknya sekarang udah susah gitu. Oke, kita kembali ke tema bahwasanya hari ini tuh aku pengen cerita tentang kisah aku di pondok pesantren. Ya buat teman-teman semuanya jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini dan subscribe channel aku, follow juga akun Instagram aku. Dan diramaikan kolom komentarnya biar aku makin semangat untuk bikin konten untuk kalian semuanya. Terima kasih, mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Oke, aku itu sebenarnya di pondok senang-senang aja, tapi ada suatu hal yang membuat aku tuh sedikit agak berat untuk melanjutkan. Kenapa? Karena dulu itu awal-awal sih memang aku nyaman-nyaman aja gitu di kamar dengan kondisi asrama yang bagus, nyaman, terus juga lokasinya juga strategis gitu kan. Apalagi di tempat-tempat yang aku tuh sering banget nyari tempat-tempat yang adem, yang nyaman untuk bisa bergalau ria kayak gitu-gitu. Jadi ya not bad lah ibaratnya kalau misalkan untuk aku seorang yang introvert gitulah. Terus ada satu kisah di mana waktu itu pondok aku itu bagian dapur, bagian kantin itu kebakaran. Dan kebakaran itu sebenarnya bikin heboh juga sih, hanya lingkungan pondok aja yang tahu gitu loh. Maksudnya kayak nggak sampai keluar banget gitu, nggak sampai ke warga-warga sekitar yang tahu tentang kejadian itu. Tapi ada yang lucu nih, ketika kejadian itu aku kan lagi di asrama, aku lagi baca buku untuk pelajaran berikutnya karena pas pergantian kelas itu kita diperbolehkan untuk masuk ke asrama dulu. Ketika nanti jamnya dimulai barulah kita masuk lagi ke kelas kayak gitu. Terus tiba-tiba lagi di kejadian itu kalau nggak salah di jam setengah 2, kalau nggak salah jam setengah 2 gitu. Nah kelas itu dimulainya jam setengah 3, selesai setelah asar kayak gitu. Nah pas lagi di kamar tiba-tiba kan rame tuh, para santri itu pada keluar dari kamar, dari asrama aku tuh juga pada keluar kan.
kebakaran weh, kebakaran kayak gitu kan. Kebakaran, ayo bantuin yuk, tolongin kayak gitu. Aku kira itu kebakaran yang kayak gimana, maksudnya kayak kebakaran yang seperti yang kita lihat tuh yang luas gitu kan. Ternyata seonggok kantin yang kecil di paling pojok sebelah kiri itu lagi kebakaran karena kompor gasnya tiba-tiba menyambar bagian hordeng pintu jendela gitulah ibaratnya, ngebakar tuh sampai ke atap-atapnya bolong dan Astagfirullahaladzim, aku nggak boleh kayak gitu. Jadi tuh kebakaran di bagian itu doang, tapi yang bantu untuk memadamkan itu semua banyak banget karena santri itu semuanya, karena kantinnya di dekat santri yang cowok ya ibaratnya, kalau yang santriwati kan sebelah sananya. Jadi mereka nggak ikut bantu karena beda tempat gitu kan, kantin mereka tuh beda lagi gitu, kantin kita yang kena gitu. Nah terus kita dengan ember masing-masing bawa air dari toilet gitu kan, dari air kan, pokoknya pada langsung inisiatif untuk ngebantu gitu kan. Jadi nggak sampai panggil damkar juga, nggak usah gitu, karena memang lagi kondisinya memang kebakar di bagian atapnya doang gitu kan sama hordengnya. Terus si ibu kantinnya itu yang biasa, ya ibunya baik sih, baik. Terus mungkin pada saat itu dia panik kali ya, dia marah-marah sama anaknya. Dia marah-marah sama anaknya karena mungkin aku nggak tahu, mungkin anaknya itu lupa matiin kompor atau gimana gitu ya. Jadi ini kebakaran lah tuh kan. Nah dia itu takut dimarahin sama si pemilik pondok atau si Pak Kiai gitu kan. Terus sampailah di situ tuh Kak Zainal datang, Kak Zainal, Kak Bagas, terus sama teman-teman yang lain pada datang. Nah aku tuh waktu itu di paling belakang karena udah pada rame, pada ngumpul semua tuh, santri-santri udah pada ngumpul semua dengan dengan outfitnya mereka gitu kan, pakai peci, pakai sarung, pakai baju kaos kayak gitu, karena memang belum masuk kelas. Kalau masuk kelas nanti kita pakai seragam lagi kayak gitu. Nah aku paling belakang bawa ember dan isi airnya itu setengah. Terus kata temen aku kan langsung ngomong kayak, lu niat gak sih ngebantuin gitu kan, lu lihat deh air yang lu bawa kayak gitu kan. Terus gue bilang kayak gini, kenapa sih orang bawa air, kan yang penting bawa air, apinya udah nggak ada, lu ngapain bawa air kayak gitu, buat mandi lu aja tuh gitu, digituin sama temen-temen aku kan. Terus aku bilang ya udah sih, yang penting kita udah ada niat kan, yang penting kita udah ada niat ya, kepake atau enggak ya udah gitu kan. Akhirnya tuh air dipakai buat cuci kaki karena kebetulan kaki aku tuh kotor banget waktu itu pas lagi lari, lupa banget bawa sandal gitu kan. Aku cuci kaki lah tuh kan, cuci kaki. Terus tiba-tiba aku didatangi sama Kak Zainal. Kata dia gini, airnya buat cuci kaki bukannya buat itu, kata gitu. Aku bilang, kan udah padam kak, udah nggak ada apinya lagi kan. Iya udah sih, udah, tapi kamu kesini bawa air buat cuci kaki, bukan buat ini. Lah kak, orang aku tadi sebenarnya niatnya emang buat bantuin ini, cuman ya orang udah padam kayak gitu, apa yang mau disiram? Kak Zena mau disiram, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia ketawa kan, kata dia, kamu mah yang penting niat ya, yang penting niat sih. Iya kata dia gitu. Terus tiba-tiba aku langsung diajak sama temen aku untuk masuk lagi ke dalam ke asrama. Kata dia, dek ayo masuk lagi yuk, kita lanjutin lagi baca bukunya gitu, karena tadi kita nggak sampai selesai karena nanti itu ada kelas lagi kan. Terus Kak Zainal tiba-tiba megang tangan aku, kayak ngapain sih buru-buru, mau kemana? Mau ke kamar, mau baca buku, soalnya nanti ada kelas jam jam setengah 3, kataku gitu. Terus kata dia, nggak mau nemenin kita dulu di sini? Mau nemenin gimana? Orang aku mau masuk kok, kataku gitu kan. Terus kata dia, oh gitu. Bentar. Nah jadi aku tetap tuh mengikuti teman-teman aku, karena kan gak enak dong, masa lagi mau belajar tiba-tiba ada orang yang ngeganggu fokusan aku gitu. Walaupun pada saat itu memang aku pengen sih berduaan sama Kak Zainal, apalagi kan di situ Kak Bagas gak ada gitu kan. Biasanya sih aku bareng sama Kak Bagas gitu, mau kemana-mana bareng sama Kak Bagas, atau enggak bareng sama teman aku yang ada di kamar kayak gitu kan. Nah kebetulan memang momen pada saat itu lagi rame, terus Kak Zainalnya lagi ada gitu kan, jadinya sebenarnya bimbang gitu loh, aku ngikutin teman aku atau aku ngikutin Kak Zainal gitu kan. Terus aku bilang aja, nanti aja deh kak, selesai aku belajar aku nanti kesini lagi gitu kan.
Terus kata Kak Zainal, nanti kelas mana? Kelas kelas yang itu, kelas yang di bawah, kataku gitu. Oh, lagi belajar sama siapa ntar? Ini gurunya, kataku gitu. Oh, sebenarnya sih aku nggak mau nyebutin nama gurunya ya, karena takut pelanggaran lagi gitu kan. Terus kata Kak Zainal, yaudah nanti kakak tunggu ya gitu. Terus aku juga nggak tahu sih tujuannya dia tuh ngajak aku kayak gimana, ngapain gitu kan, karena kita nggak ada hubungan apa-apa sih sebenarnya, kita juga belum ada hubungan apa-apa. Terus nggak tahu kenapa dia tuh selalu pengen menampakkan dirinya gitu loh, apa karena dia tahu aku sering bareng sama Kak Bagas gitu ya, jadinya dia juga pengen sering bareng sama aku. Ya kegeeran aja sih, aku pengennya kayak gitu, aku mikirnya kayak gitu. Terus singkat cerita, saat itu tuh pas sudah mau masuk kelas, pas mau masuk kelas itu kan aku lagi siap-siap dong, aku lagi siap-siap. Terus ditambah dengan kondisinya aku pada saat itu emang lagi nggak enak badan juga, lagi nggak enak badan. Terus batuk-batuk gitulah, batuk-batuk kedengeran lah sama Kak Bagas. Aku lagi batuk-batuk tuh karena aku ngelewatin asramanya Kak Bagas, asramanya Kak Zainal. Pokoknya aku ngelewatin asrama mereka untuk masuk ke kelas gitu kan. Batuklah aku tuh kan pas banget di depan asramanya dia. Terus tiba-tiba keluarlah Kak Bagas dengan celana oblongnya dia. Dia kayaknya udah selesai belajar deh. Jadi tuh pas jam istirahatnya dia gitu lah. Terus tiba-tiba dia keluar. Terus aku bilang, wow, pemandangan apa ini ya Tuhan. Sumpah itu waktu itu dia menggoda banget sih. Bulu kakinya dia tuh tebal banget, lebat banget tuh pokoknya. Terus apalagi dari bulu pusarnya dia itu sampai ke bawah itu tuh, kalian ngerti lah, bulu yang ada dari pusar sampai ke bawah itu tuh bener-bener seksi banget kan. Aduh, aku nggak bisa, aku nggak tahan. Terus aku bilang, kakak ngapain sih kayak gitu, kenapa nggak pakai baju, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang kayak gini, panas tahu, gerah. Masa sih orang gak gerah, kok kan lagi adem, ini juga nggak panas di luar, aku bilang kayak gitu. Kamu kenapa, kok batuk-batuk, lagi sakit ya? Enggak, batuk ya karena emang pengen batuk aja, aku bilang kayak gitu. Terus aku tahan-tahan tuh biar nggak batuk di depannya dia, karena apa ya, aku nggak pengen caper aja gitulah sama dia gitu. Tapi dia perhatian sih, perhatian gitu. Terus kata dia, nanti sore kita jogging yuk. Jogging kemana? Itu di belakang, di taman belakang. Nah biasanya sore-sore itu tuh anak-anak santri-santri tuh pada olahraga. Ada yang main bola, ada yang main badminton, ada yang main sepedaan. Terus ada juga yang jogging, lari-lari santai gitu. Karena kan memang di pondok aku itu tempatnya adem banget lah gitulah ya. Terus kita juga nggak boleh bawa gadget gitulah ya. Maksudnya nggak ada main-main gadget lah ceritanya. Walaupun pada saat itu, walaupun hari libur atau gimana gitu, gadget itu belum tersetenar belum setenar tahun-tahun ini gitu. Nah terus aku iyain, kataku oke deh nanti, kataku gitu. Nah aku lupa dengan janji aku yang sebelumnya dengan Kak Zainal gitu kan. Nah kan Kak Zainal katanya mau ketemu sama aku pas jam kelas selesai kan. Jadi aku lupa tuh, aku bareng lah masuk sama teman-teman aku ke dalam kelas. Kita masuk, waktu itu pelajaran sejarah apa gitu aku lupa. Pokoknya sejarah lah yang digurui oleh salah satu guru ternama. Dan pada saat itu sih guru itu tuh nggak ngajar di pondok aku doang, jadi dia ngajar di pondok-pondok yang lain, dan begitupun juga dengan SMA yang Muhammadiyah gitu-gitulah ceritanya. Jadi gurunya itu tuh nggak semuanya menetap di pondok gitu, ada beberapa yang dari luar tapi dia dikasih jam ada di pondok aku gitu. Singkat cerita, pas di dalam kelas ini kan kita nungguin gurunya nih beberapa menit sih, kayak 10 menitan gitu. Aku lagi ngobrol sama teman-teman aku, teman kamar lah. Kita kan satu kelas kan. Aku ngobrol tuh, nanti sore kalian mau pada olahraga nggak? Pada jogging nggak? Aku diajakin nih sama Kak Bagas. Kalian mau ikut nggak? Terus kata si Adi gini, ya udah ayo si Putra ajakin yuk. Boleh. Ya udah ntar lu bilangin sama Putra ya. Iya, gue mau sama Kak Bagas dulu, nanti kita ketemu di belakang aja gitu. Oh ya udah, tapi kita ganti baju dulu kan? Ya iyalah, ganti baju dulu habis sholat asar baru deh kita olahraga. Oke, kata teman-teman aku gitu. Nah kita tuh emang biasa sama teman-teman cowok-cowok semua gitu. Jadi yang dulunya normal, aku nggak tahu juga sih ya, maksudnya aku nggak bisa mastiin 100% atau enggak ya. Tapi yang aku lihat nih ya, teman-teman aku yang pertamanya masuk cowok semua kan, normal lah ibaratnya, kayak mereka tuh bener-bener kayak ngejaga banget gitu loh perilakunya mereka. Terus mereka tuh bener-bener kayak ngomongin cewek mulu, kalau di asrama tuh mereka ngomongin cewek cantik dan lain sebagainya. Tapi
Tapi lambat laun setelah saling mengenal satu sama lain, itu jadi mereka sikapnya berubah tahu. Jadi mereka tuh lebih kayak gimana sih, kayak lebih capernya itu ke teman sesamanya mereka gitu. Kayak mereka tuh caper kayak gue ganteng gak sih, gue udah rapi belum sih, kayak gini cakep gak, kayak gitu. Jadi mereka tuh lebih caper ke cowok-cowok atau ke teman-teman cowoknya dia gitu, karena kita seringnya ketemu sama temen cowok gitu. Nah, kita tuh sebenarnya dipertemukan juga dengan santriwati ketika pas lagi momen-momennya aja gitu, kayak misalkan momen pengajian akbar atau ada santunan anak yatim piatu kayak gitu. Terus buka bersama, Isra Mi'raj, Tarhib Ramadan kayak ini. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang kayak emang membutuhkan semua santri dan santriwati itu dikumpulkan gitu, walaupun nggak disatukan tapi kita tuh dipertemukan gitu. Nah dari situ tuh kita bisa melihat mana nih santriwati yang cantik gitu. Terus santriwati juga banyak yang caper-caper ke santri cowok kayak gitu. Kayak gitulah dulu. Nah terus selesai dari itu, aku kan sama teman-teman aku kepisah dong, pas di kamar aku udah ganti baju, aku udah stay cool lah ceritanya untuk siap-siap masuk ke untuk siap-siap olahraga ceritanya gitu. Aku lupa banget ternyata Kak Zainal selama aku beres-beres atau siap-siap di kamar itu, Kak Zainal tuh udah nungguin aku di depan kelas. Pas teman aku terakhir keluar dari kelas, ditanya sama Kak Zainal kan, "Ade ada nggak?" gitu kan. "Adenya udah keluar Kak dari tadi." "Oh udah keluar ya? Oh ya udah deh, makasih ya." Jadi tuh Kak Zainal tuh udah nungguin aku dari beberapa waktu. Terus dia nggak nemuin aku kan. Nah akunya juga lupa. Dan aku udah buat janji sama Kak Bagas untuk olahraga di belakang. Akhirnya ketemulah sama Kak Bagas di belakang asrama gitu, di lapangan gitulah, lapangan bola tapi lumayan lah tempat-tempat buat nongkrong, lari-lari kayak gitu, ibaratnya seru gitu. Udah siap tuh kan, aku bawa botol minum, Kak Bagas juga udah siap, dia pakai handuk kecil, terus pakai sepatu lari, dan kita udah siap-siap tuh. Waktu itu kita pemanasan dulu lah ceritanya. Terus ternyata Kak Bagas itu sama teman-temannya tuh ikutan, tapi nggak ikutan olahraga ya, tapi dia tuh cuman kayak ngeliatin lagi main bola doang. Nah dia ngeliatin aku sama Kak Bagas berduaan lari gitu. Nah aku nggak tahu sih dia itu ngeliatin aku dari jauh, dan sadar-sadarnya itu ketika aku udah selesai olahraga. Nah terus aku disamperin tuh sama dia pas udah selesai olahraga. Kak Bagas kan balik kan, Kak Bagas balik. Terus awalnya sih sebenarnya kita pengen baliknya tuh bareng, pergi ke kamarnya tuh bareng gitu. Tapi aku istirahat dulu. Tapi setelah itu disamperin lah sama Kak Zainal. Dia bilang kayak gini, "Kamu kok lupa sih sama janji kamu?" Aku langsung deg-degan dong, janji yang mana nih? Terus dia bilang kayak gini, "Kamu kan tadi janjinya mau ketemu sama saya di depan kelas. Kenapa pas selesai kelas kamu gak ada, terus malah pergi sama Bagas? Kenapa kamu gak bilang kalau misalkan kamu juga ada janji sama Bagas? Jadinya saya kan gak repot-repot nungguin kamu." Terus dia pergi gitu aja sama teman-temannya. Kataku, ya Allah, aku ngerasa bersalah banget, kayak dia tuh kecewa sama aku karena ngelupain janji. Aku emang suka teledor banget sih orangnya. Terus setelah itu tuh aku cuma bilang, "Minta maaf ya kayak aku lupa, bener-bener lupa, nggak sengaja gitu." Ibaratnya kayak apa sih gitu loh, ibaratnya aku juga manusia biasa gitu loh. Kalau misalkan emang lupa ya diingetin aja gitu kan. Terus dia pergi. Sore-sore pas mau sholat maghrib, aku sengaja kayak beliin dia makanan gitulah di kantin, padahal uang aku masih pas-pasan. Tapi aku pengen minta maaf sama dia tuh dengan makanan yang aku beliin dia di kantin kayak gitu. Terus udahlah tuh kan, habis sholat maghrib aku langsung buru-buru ke asramanya dia. Tapi yang ketemu sama aku itu Kak Bagas. Jadi Kak Bagas itu lagi ada di depan sama teman-temannya lagi ngobrol gitulah. Nah Kak Zainal itu lagi di dalam kamar. Kebetulan Kak Bagas itu nggak sekamar dengan Kak Zainal, tapi dia satu asrama kayak gitu. Nah terus Kak Bagas langsung berdiri dong, kayak, "Nyari siapa dek?" "Kak Zainalnya ada kak." "Ada di dalam, mau ketemu dia." "Iya, apa itu?" "Ini titipan Kak Zainal, tadi Kak Zainal katanya mau nitip beliin ini." "Oh sebentar ya, saya panggilin dulu. Kamu mau nunggu di mana? Di sini atau di dalam?"
di dalam aja deh, kataku gitu. Ya udah masuk ke dalam tuh. Nah pas masuk ke dalam, Kak Zainalnya keluar dari kamar, Kak Bagasnya keluar karena emang kita lagi pengen ngobrol berdua aja gitu. Jadi Kak Bagas itu nggak geganggu kita gitu. Terus Kak Zainalnya langsung kayak senyum gitu lah. Dia nggak marah ternyata. Dia udah lupa dengan kejadian tadi. Padahal aku udah effort banget untuk beliin dia kue. Terus kata dia, kenapa dek? Ada apa nih? Gitu kan. Udah selesai sholatnya. Udah kak. Ya duduk. Kenapa nih? Ada apa nih? Gitu kan. Dengan mukanya yang bener-bener aduh adem banget kayak ubin masjid lah pokoknya. Pokoknya dia tuh seger banget. Setiap hari dia tuh selalu seger. Bangun tidur seger, siang-siang seger, sore seger, apalagi malam mau tidur itu bener-bener seger. Kayak ngeliatin jeruk tiap hari dah. Pokoknya bener. Terus udah tuh kan singkat cerita, aku mau minta maaf. Jadi aku kesini mau minta maaf sama Kak Zainal. Kalau misalkan tadi aku udah lupa sama janji aku. Sebagai permintaan maaf aku kasih ini buat Kak Zainal. Terus kata dia, apa ini? Wow, coklat ya? Makasih, kata dia gitu. Makasih ya dek. Sama-sama kak. Aku langsung pulang ya kak, masuk langsung ke asrama. Buru-buru banget, gak mau ngobrol dulu. Nanti aja deh kak. Ya udah kalau gitu. Dianterin gak? Nggak usah. Orang deket ini masa dianterin. Ya udah kalau gitu. Ini kakak terima ya. Udah tuh, akhirnya aku keluar kan. Terus Kak Zainalnya masuk ke kamar, udah masuk ke kamar kayak biasa aja gitu. Nah Kak Bagas langsung ngikutin aku kan di belakang. Habis ini mau kemana dek? Mau pulang kak? Mau ikut kakak dulu nggak? Mau kemana? Mau ke depan? Kita jajan yuk. Hah? Jajan? Tadi kan kita udah lapar-laparan nih. Habis olahraga. Gimana kalau misalkan kita sekarang ke tempat abang yang tukang jajan di depan? Emang boleh ya kak? Ya boleh aja, kan nanti dijagain, nggak bisa keluar sendiri kan. Ya udah deh kak, ayo. Nah terus dari situ tuh aku langsung jalan sama Kak Bagas. Jalan sama Kak Bagas, ya kalian tau lah endingnya seperti apa. Jadi dia itu ada maunya, dia ngedeketin aku, dia jajanin aku, dia ngasih perhatian buat aku. Pokoknya kayak ngerangkul aku, rambut aku dielus-elus, kayak gitu-gitulah pokoknya. Dan orang-orang itu udah paham dengan kode-kode seperti itu gitu. Terus pas sudah pulangnya itu selesainya itu aku dibawa ke toilet sama Kak Bagas. Kata dia, "Ade temenin kakak ke toilet yuk, kakak mau pipis gitu kan." Kataku, ya di asrama kan juga ada toilet ya, kenapa harus ke toilet yang di ujung? Terus kata dia, ayolah deh, ayo temenin kakak gitu. Terus aku ngelewatin pintu kamar aku. Jadi tuh aku ngelewatin pintu kamar aku. Jadi kayak mungkin kedengaran sih suara aku sama Kak Bagas lagi ngobrol ngelewatin kamar. Dan teman-teman aku tuh ngomong pas aku udah di kamar ya, dia ngomong tadi kamu ngapain ke belakang kayak gitu. Padahal saat itu tuh aku dibawa sama Kak Bagas ke belakang buat nemenin dia pipis, tapi sekalian buat ngebantuin dia ngeluarin cairan itu gitu. Dan aku pada saat itu udah paham sih dengan kondisi kayak gitu. Dan karena akunya juga penasaran, akunya juga pengen waktu itu, akhirnya aku bantuin dengan mulut aku kayak gitu. Jadi ya udah, Kak Bagasnya juga menggoda waktu itu dan akhirnya terjadilah seperti itu gitu. Jadi itu bukan pertama kali sih, itu udah 2 kali sih aku bantuin dia untuk mengeluarkan hasratnya dia kayak gitu. Udah ya, aku mau ke pasar dulu, nanti aku bukan ceritain lagi. Pokoknya kayak terakhirnya itu tuh Kak Zainalnya bilang kayak gini, bukan Kak Zainal, Kak Bagasnya bilang kayak gini, kenapa kamu? Kok rasanya kayak ada yang beda? Itu kena gigi ya? Gitu. Terus aku bilang, maaf ya kayak kegedean soalnya.